Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Wijaya Putra Surabaya akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen dengan judul perencanaan strategis. Kami dari kelompok 4 dengan saya Kurniasari, MPM 180130057 dan saya Silvia Duanggaini, MPM 1801301. Dengan dosen pengampu Karlin, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Karakteristik dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Kemudian evolusi dari perencanaan strategis. Saat ini, banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model format adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana strategis pada tahun 1950-an. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Yang pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Kemudian struktur dan isi program. Hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk, ditambah riset dan pengembang, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan produk yang ada saat ini. Rencana strategis biasanya mencakup periode 50 tahun ke depan. 5 tahun adalah periode cukup panjang untuk mengestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat. Selanjutnya, hubungan organisasional. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya. Dibantu oleh staf mereka, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis, dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Selanjutnya menganalisis program-program baru yang diusulkan. Yang pertama, ide-ide untuk program baru berasal dari manapun dalam organisasi. Yang kedua, beberapa unit merupakan sumber yang lebih mungkin dari ide-ide baru dibandingkan dengan unit-unit lain karena alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga, usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Analisis investasi modal. Yang pertama, nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya, ada 4 alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisis semua usulan. Yang pertama, usulan tersebut mungkin jelas menarik,
sehingga perhitungan dari nilai sekarang bersihnya tidak diperlukan. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti, sehingga membuat perhitungan nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Yang ketiga, alasan untuk usulan tersebut adalah selain peningkatan profitabilitas. Dan yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Pengaturan untuk analisis. Suatu tim mungkin mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting. Proses tersebut mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Bahkan untuk usulan yang kecil sejumlah besar diskusi biasanya terjadi antara pengusul dengan staf kantor pusat. Selanjutnya menganalisis program-program yang sedang berjalan. Selain mengembangkan produk-produk baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis program-program yang sedang berjalan. Beberapa teknik analisis dapat membantu dalam proses ini. Bagian ini menggambarkan analisis rantai nilai dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, yakni dengan dua cara, yaitu analisis rantai nilai dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadi biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Analisis rantai nilai. Dari perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial berguna. Yang pertama, hubungan dengan pemasok. Ketika pengantar coklat dalam jumlah besar dimulai dari bentuk cair dengan mobil tangki dan bukannya dalam bentuk batangan yang dicetak seberat 10 pon. Suatu perusahaan coklat industrial menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepak batang-batang coklat. Sementara produsen coklat menghemat biaya, membongkar dan melelehkan. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan. Contohnya, beberapa produsen wadah telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik dan mengantarkan wadah melalui konveyor secara langsung ke lini rakitan pelanggan. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan, baik dari produsen maupun bagi pelanggan. Yang ketiga, hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Contohnya di McDonald's, penentuan waktu dari kampanye promosi secara signifikan mempengaruhi kapasitas produksi. Aktivitas yang berhubungan ini harus dikoordinasikan untuk merealisasikan dampak penuh dari promosi. Kegunaan informasi ABC. Yang pertama, informasi mengenai besaran dari perbedaan. Ini dapat mengarah kepada perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan ini penuh versus ini produk terfokus. Yang kedua, penetapan harga keputusan buat atau beli. Yang ketiga, keputusan bauran produk. Yang keempat, penambahan atau penghapusan produk. Yang kelima, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah. Dan yang keenam, penekanan pada tata ruang pabrik yang lebih baik dan kesederhanaan dalam desain produk. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan untuk meninjau dan memperbaharui rencana strategis. Yang pertama, meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis baru. Yang keenam, meninjau dan menyetujui. Iterasi pertama dari rencana strategis. Rencana strategis yang telah selesai berisi yang pertama, pos-pos kunci neraca lainnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, piutang. Kelima, jumlah karyawan. Yang keenam, informasi kuantitatif mengenai penjualan dan produksi. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pabrik dan akuisisi modal lainnya. Yang kedelapan, arus kas yang tidak bisa
tidak biasa lainnya. Yang kesembilan, penjelasan serta justifikasi naratif. Selanjutnya analisis. Ada 3 cara untuk menutup kesenjangan dalam perencanaan. Yang pertama, temukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis. Yang kedua, melakukan akuisisi. Yang ketiga, meninjau ulang tujuan korporat. Biasanya manajemen senior lebih fokus yang pertama. Tinjauan dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan penjabat-penjabat senior, korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi. CEO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran. Karena rencana strategis merupakan input penting bagi proses itu. Berikut sumber yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Dan mohon maaf tidak ada salah kata dalam pengucapan kami. Dan akhir presentasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.